Informasi. Yang terhormat narasumber kita Bapak Ono Widodo Purbo PhD. Yang terhormat Bapak Ibu dosen jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis. Serta yang terhormat Bapak Ibu dan adik-adik peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Sholawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Allah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Acara ini diselenggarakan oleh Program Studi D4 Keamanan Sistem Informasi Politeknik Negeri Bengkalis. Dan webinar ini mengusung tema mengamankan data pribadi di era digital dari serangan hacker dengan topik Hacker, Why Not and I Am System Security. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan, sambutan-sambutan, pemaparan prodi, pembacaan doa, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, serta penutup. Memasuki agenda selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara webinar ini oleh Bapak Joni Caster MT selaku Direktur Politeknik Negeri Bengkalis. Kepada Bapak Joni dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya di pagi yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahmi dan berkumpul walaupun melalui media elektronik atau media hasil perkembangan teknologi informasi dalam acara webinar ini. Bagi umat muslim, sama-sama kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ono W. Purbo, ini nama yang tidak asing lagi di dunia teknologi informasi. Kepakaran beliau sangat luar biasa dari PT IT, ini rekan-rekan dari menurut teknik pelaboran dan karyawan di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis. Terkhusus yang kami banggakan dan kami sayangi para penerus bangsa yang akan mengubah Indonesia akan lebih baik lagi, yaitu seluruh mahasiswa atau pelajar peserta webinar pada pagi hari ini. Yang kami hormati juga dan terima kasih kepada para panitia yang sudah menyiapkan acara ini dengan baik. Mudah-mudahan acara bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sebesar-besarnya buat pakar IT, Pak Ono atau Babe Ono dengan kesibukan yang luar biasa, masih menyempatkan diri dan bersedia menjadi narasumber kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Prodi KSI Polbank ini. Memang kondisi persaingan dan perkembangan pendidikan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Pendidikan dijadikan sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat. Salah satu indikator majunya suatu bangsa ditentukan dengan
indeks pengembangan kualitas sumber daya manusia yang hasilnya dapat diperoleh dari hasil proses pendidikan yang bermutu. Pendidikan vokasi menjadi salah satu solusi untuk penciptaan sumber daya manusia yang berkompetensi, berdaya saing, dan siap bekerja secara profesional. Politeknik Negeri Bengkalis, salah satu pendidikan vokasi, saat ini memiliki 19 program studi, dan prodi KSI adalah prodi paling bungsu di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis. Kehadiran prodi KSI tentu berdasarkan kebutuhan saat ini di zaman era digital. Pada era ini perkembangan industri perlahan mulai menyentuh dunia virtual. Selain itu, era industri 4.0 ini juga membentuk konektivitas antar manusia serta manusia dan data atau lebih dikenal dengan sebutan IoT. Selain teknologi, perkembangan big data juga mulai mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Data merupakan bahan bakar pertumbuhan yang dikelola dan diolah sebagai dasar untuk mengambil putusan. Dan yang tidak kalah penting dari pemanfaatan data adalah kemampuan kita untuk melindungi data itu sendiri. Sehingga kami memandang pemilihan tema dalam kegiatan webinar pagi ini sangat tepat dan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Pada para mahasiswa atau pelajar peserta webinar, kami harapkan bisa mengikuti kegiatan ini sebaik mungkin. Galilah informasi sebanyak-banyaknya dari narasumber, diskusi seluas mungkin untuk menambah wawasan kita semua. Siapkan perahu untuk berlayar, jangan lupa membawa tali. Hari ini kita sama-sama belajar dengan Pak Ono sebagai praktisi ahli. Kura-kura merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah. Semoga kegiatan ini membawa berkah, menambah ilmu dan menjadi amal ibadah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari sama-sama kita buka webinar ini dengan tema mengamankan data pribadi di era digital dari serangan hacker. Semoga berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, selamat mengikuti seminar. Mohon maaf atas kekurangan khilafan. Kami akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan prodi yang akan disampaikan oleh Bapak Jaroji Mkom selaku Ketua Program Studi D4 Keamanan Sistem Informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu yang bergabung pada kesempatan kali ini dan adik-adik mahasiswa dan calon mahasiswa. Yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Bapak Joni Kastra STMT, yang saya hormati Bapak pemateri kita, Bapak Ono W. Purbo PhD, yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang bergabung pada saat ini, dan saya banggakan peserta webinar yang telah bergabung pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam kesempatan kali ini sedikit saya ingin memaparkan berkaitan dengan program studi sarjana terapan keamanan sistem informasi. Jadi merujuk data yang ada di mata Garuda. Nah, ini data tentang keamanan cyber ya pada tahun 2019. Nah, ini terjadi peningkatan atau lonjakan serangan cyber yang ada di Indonesia. Sepanjang tahun 2012, sistem monitoring mata Garuda itu mendeteksi adanya sekitar 290,3 juta ya serangan atau intrusi cyber ke jaringan internet di Indonesia. Nah, ini
terbesar adalah serangan percobaan pembocoran data. Nah, diikuti dengan serangan menggunakan metode malware. Nah, banding besarnya jumlah serangan cyber, jumlah aduan publik terkait insiden yang di dalamnya relatif masih sangat kecil. Nah, kemudian, ancaman terbesar 5 tahun terakhir, ini bisa kita lihat dari tahun 2015 sampai 2019. Nah, ini ada SQL injection, ini terbesar di tahun 2015, kemudian malware di 2016, 2017 masih malware juga, 2018 masih malware. Nah, kemudian pada tahun 2019, ini item information leak. Nah, ini adalah pembocoran data informasi ya, yang penting. Nah, ini merupakan ancaman besar ya bagi kita semua, terlebih di saat pandemi seperti ini. Nah, ini banyak yang menggunakan perangkat digital, nah maka transaksi data yang ada di internet itu semakin besar. Nah, maka ancaman pun akan semakin besar. Nah, hal ini juga yang kemudian menjadi motivasi bagi kami untuk membuka program studi baru yang memang mempelajari keahlian di bidang keamanan cyber ini. Nah, nama program studinya adalah Sarjana Terapan Keamanan Sistem Informasi. Nah, jadi prodi ini ya ini mendapatkan izin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor 18/M/2020. Nah, kemudian ini merupakan program studi kekinian ya. Nah, artinya memang dibutuhkan pada kondisi saat ini dan akan datang di tengah-tengah ancaman cyber yang semakin meningkat di dunia maya. Nah, kemudian kita membuka kelas perdana itu pada tahun 2020. Nah, ini kelas perdana kita baru 1 angkatan, dan ini program studi baru seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi. Ini program studi bungsu yang paling muda yang ada di Politeknik Negeri Bengkalis. Tetapi kami punya visi yang kemudian ya ingin menjadi sebuah program studi yang menghasilkan lulusan berstandar nasional dan internasional. Nah, kita mentargetkan bisa berstandar internasional ya, tata kelolanya berstandar internasional itu di tahun 2032. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini kurikulum yang kita desain ya, kurikulum ini juga kemarin kita menyusun di bawah arahan yang masak tadi ya? bimbingan Pak Ono ya, Pak Ono Purbo. Kita meminta beliau untuk memberikan masukan kepada kita waktu yang lalu untuk kurikulum kita. Nah, jadi setelah berdasarkan masukan itu kita ramu kurikulum tersebut. Nah, kemudian total kredit semesternya adalah 146 SKS. Kemudian lama studinya adalah 8 semester. Kemudian porsi belajar praktek itu lebih besar ya dibandingkan dengan teori. Karena kampus kita atau prodi kita ini adalah prodi vokasi ya, maka memang mewajibkan bagi kita untuk memberikan keahlian yang lebih banyak kepada mahasiswa kita. Nah, maka di kurikulum juga kita desain dengan porsi praktek yang lebih besar, yaitu 61% ya dari total SKS yang ada. Kemudian sisanya adalah 39% adalah teori. Nah, kemudian di sini juga mengadopsi kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, artinya bahwa mahasiswa diberikan hak untuk belajar di luar kampus. Ya, salah satunya kita juga sudah sampaikan ke Pak Ono ya, Pak Ono Purbo terkait dengan LMS yang beliau kelola. Jadi di sana ada beberapa mata kuliah yang kemudian ketika lulus di LMS tersebut, nah itu bisa diakui sebagai kredit semester di prodi kita. Nah, seperti itu. Artinya maka mahasiswa juga ketika ingin mendapatkan ilmu yang lebih ya, nah itu juga diberikan kesempatan untuk belajar dari luar dan kemudian diakui di program studi. Nah, kemudian kurikulum kita nantinya juga akan diajar oleh dosen-dosen yang profesional dan juga praktisi industri ya. Jadi kita nanti juga akan melibatkan para praktisi industri untuk mengajar di perkuliahan yang ada di program studi Sarjana Terapan Keamanan Sistem Informasi. Nah, setelah menyelesaikan studi di program studi ini, nah maka nanti
lulusan akan mendapatkan gelar STRCOM dan tidak hanya dalam bentuk ijazah, nah maka nanti juga mahasiswa dibekali dengan sertifikat kompetensi, karena ini adalah merupakan suatu wajib ya dalam SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah, mahasiswa harus mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, beberapa sertifikasi yang sudah kita selenggarakan ya, yang nantinya akan kita selenggarakan atau ada di bawah jurusan yang menaungi prodi ini, ada Mikrotik Academy, kemudian ada Cisco Academy, kemudian ada Recal Academy, itu yang berbasis vendor, kemudian ada juga yang mendapatkan lisensi dari BNSP, ada Junior Web Programming, seperti itu. Dan kita juga masih akan menjajaki sertifikasi lain ya, kerjasama untuk menyelenggarakan sertifikasi di bidang keamanan cyber security. Nah, seperti itu. Ini gambaran kurikulum yang akan didapatkan oleh mahasiswa kita. Nah, kemudian keahlian yang akan didapatkan oleh mahasiswa ini berkaitan dengan hard skill tentunya, yaitu keamanan di dalam sistem informasi, kemudian keamanan jaringan, ya, membangun aplikasi atau software yang aman, kemudian administrasi database dan penetration test. Ini hard skill yang kita targetkan. Nah, kemudian soft skill, nah, karena soft skill ini juga merupakan kebutuhan penting di dunia industri, kita juga bekali mahasiswa itu dengan kemampuan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Tidak bisa kita pungkiri juga bahwa bahasa Inggris ini merupakan suatu bahasa internasional yang penting di dalam dunia kerja, terlebih ketika kita ingin bersaing di tingkat internasional. Kemudian kerja dalam tim, menghadapi tekanan kerja, teknopreneur, nah, masih banyak lagi ya. Kita di sini banyak UKM, unit kegiatan mahasiswa, yang kemudian di sana mahasiswa bisa belajar banyak ya, untuk mengasah soft skill-nya. Seperti itu. Nah, kemudian pada tahun ini kita sudah membuka pendaftaran untuk prodi kita. Nah, ada 3 jalur yang bisa digunakan untuk mendaftar di prodi ini. Yang pertama adalah SNMPTN. Nah, ini sudah dibuka mulai tanggal 15 September yang lalu. Mulai tanggal 15 Februari yang lalu sampai 24 Februari. Berarti ini sudah berjalan 3 hari ini ya. Yang berminat bisa langsung ya mendaftar dan memilih prodi D4 Keamanan Sistem Informasi. Kemudian ada jalur yang kedua, yaitu SBMPTN. Nah, ini nanti akan diadakan setelah jalur pertama selesai, yaitu tanggal 15 Maret sampai 1 April 2021. Nah, kemudian terakhir adalah jalur mandiri. Nah, seperti itu. Nah, barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa kepada Saudara Khairul Syuhada dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama menundukkan kepala, hati dan jiwa. Semoga pada acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian untuk saudaraku yang non-muslim agar dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mustaghfirin, hamdan wa yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut
والنجاة من النار عفوا عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber Bapak Ono Widodo Purbo PhD sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita Bapak Agus Tediana Mkom. Sebelum sesi webinar dimulai, saya selaku MC undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya kita masuki acara inti. Tapi sebelum memasuki acara inti, izinkan saya memperkenalkan dulu ya pemateri hari ini. Ya. Jadi pemateri hari ini ya kita ada Bapak Ono, ya Bapak Ono Purbo, orang yang spesial ya. Kenapa spesial? Ini dari mulai tanggal lahirnya saja sudah spesial. Jarang orang yang lahir tanggal pas dengan hari kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi beliau lahir 17 Agustus 1962. Ya. Orang spesial satu lagi juga menulis buku lebih dari 18 buku ber-ISBN. Ya. Izin Pak Ono, ini saya dapatnya baru yang ini, yang dapat datanya. Banyak jurnal dan juga tulisan di wiki. Itu nggak kehitung tuh, ada sekitar 6.000 kalau nggak salah tulisannya. Jadi tiap hari beliau itu nulis. Ya. Ini spesial satu lagi, keluar dari PNS ITB. Ini kenapa spesial? Jadi info yang saya dengar, beliau itu keluar karena ingin mencerdaskan orang Indonesia. Jadi kalau di ITB orang yang masuknya juga sudah pintar, ya. Jumlahnya juga sedikit, makanya beliau keluar dan ingin memintarkan yang lebih luas lagi gitu. Nanti kita dengar ceritanya. Ini satu lagi yang masih baru ya. Beliau salah satu dari 6 orang Asia ya, pemenang Jonathan Postal Award ya yang tahun 2020 Pak Ono ya. Siap. Tahun 2020. Jadi award ini 1 tahun 1 ya, dunia, bukan Indonesia, dunia. Jadi ini penghargaan terhadap orang-orang yang berkontribusi besar terhadap perkembangan internet dunia. Ya, jadi beliau tahun 2020 yang mendapatkannya. Jadi luar biasa spesial kalau ini. Berikutnya lagi pendiri Ono Center, Yayasan Ono Center, ya, beliau sebagai pembinanya. Ini yang hebatnya, punya YouTube dengan 140.000 subscribe, ya. Artinya kalau dibagi jumlah desa di Indonesia, kurang lebih 2 orang per desa nih. Ya, jadi, ya 2 orang per desa. Jadi rata-rata ada perwakilan subscribe-nya di desa 2 orang. Ya, salah satunya di kita di Bengkalis. Twitternya itu ada Twitternya ada 394.000 ya, bukan artis, bukan Atta Halilintar ya, beliau luar biasa ya. Kerjaannya apa? Oke, kita lihat kerjaannya. Ini salah satunya, bukan pengguna XP. Ini yang selalu beliau apakan. Ini Pak Saipul juga bukan pengguna XP, bukan pengguna Windows 7, ya, apalagi Windows 10. Bukan hacker.
Jadi jangan salah nih, ya. Beliau bukan hacker, ya. Tapi hacker yang bertanya ke beliau. Itu jangan salah, ya. Beliau bukan seorang hacker. Ya. Beliau dosen, oke, ya. Seorang pakar, tentu ya. Kalau yang di SMK tentu kenal beliau betul lah ya. Pakar jaringan yang bikin wajan bolik, itu wajan-wajan yang pernah ada, yang pernah kita buat, yang pernah Pak Saiful atau guru-guru TKJ lain ajarkan. Inilah ya pencetus pertama kalinya. Dan yang terakhir yang ide gilanya lagi, pencetus internet offline. Ya, internet offline. Orang nggak mau punya internet offline. Beliau buat internet offline dan beliau seminarkan pula itu di Oman. Luar negeri yang punya, bukan hanya Indonesia. Oke. Nanti kita dengar seperti apa itu. Ya. Nah, yang terakhir, ini gua demen. Ya. Ustadz. Beliau sekarang Ustadz. Di mana ya, Ustadz? Jadi, nanti kita dengar. Jadi, saya pantau YouTube-nya, beliau sudah mulai Insaf. mengarah ke, ini dia. Jadi, bukan hacker, yang benarnya beliau adalah Ustadz. Oke. Masih banyak sebenarnya, tapi kalau diterusin ya nggak jadi beliau ngisi. Ya, jadi kita beri waktu, kita kasih semuanya, kita serahkan lah ini Zoom ini ke Pak Ono. Silakan, Be. Ustadz langsung nggak bisa ngomong. Punten. Ya udah, selamat pagi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, Pak Joni, Pak Kaprodi, ada Pak Teddy Yuliswar juga. Selamat pagi, guru-guru, dosen-dosen yang ada di ruangan ini juga selamat pagi. Juga mahasiswa sama siswa yang ada. Punten Pak Agus, saya punya waktu sampai jam berapa ya? Kalau di jadwal sampai setengah 12 atau jam 12 boleh, tapi kalau ada yang lebih juga nggak apa-apa, Pak. Sampai jam 12 ya. Jadi okay. Kalau ada pertanyaan saya tolong dipotong di jalan aja, di tengah saya dipotong. Siap, nanti saya rekam. Kalau nggak berani nanya, tulis di chattingan aja, tulis di chatting buat nanya gitu ya. Oke, sekarang saya akan sharing dulu bentar. Saya akan sharing ini layar. Biar judul materi, seminar hari ini sih tentang keamanan data pribadi sih sebenarnya. Cuman kalau ngelihat ini kayaknya saya harus nerangin dulu secara umum dulu ya. Jadi ilmu keamanan sistem informasi itu ada beberapa lapisan sih sebenarnya. Satu, ini paling bawah barangkali data pribadi tadi. Ini buat data pribadi end user lah ya. Bagaimana kita mengamankan KTP, kartu kredit, account, username, password segala macam. Ini urusannya data pribadi. Cuman jujur dulu nih, ini kalau data pribadi urusannya nanti kebanyakan banyak ditanganin polisi sih sebenarnya. Kalau data pribadi, kita lebih banyak urusannya bagaimana caranya mengamankan. Jadi kalau kita dari lulusan KSI kayaknya sayang banget kalau ke sini. Ilmu KSI sendiri sebenarnya yang di sebelah sini, di atasnya nih sebenarnya. Di atas ini. Nah, di sini adalah mengamankan sistem. Jaringan, server, dan lain-lain. Ini ilmu yang besarnya. Dan jujur, orangnya di Republik ini sedikit banget, dan jujur seluruh server sama sistem di Indonesia diwajibkan harus aman dan diaudit. Nah, ini jadi masalah karena nggak ada orangnya. Jadi sebetulnya kalau Anda masuk ke sini, tenaga Anda dicari sama satu Republik Indonesia, sebenarnya kayak gitu ya. Tapi ini jadi saya akan coba fokus ke sini dulu biar kerasa ke depan kita harus belajar apa, gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau udah bisa ngamanin segala macam, kita naik ke atas lagi, ada 2 ilmu besar lagi yang ganas di atas ini sih sebenarnya. Ada 2 besar. Yang satu namanya forensik.
forensik. Yang satu lagi namanya auditor SMKI, sistem manajemen keamanan informasi. Tapi auditornya, jadi di atasnya yang bikin ya. Jadi ini auditornya. Nah, ini duitnya kencengnya di dua ini. Yang ini lumayan, ini gajinya di atas UMR jelas. Ini bangsanya gajinya kalau udah di level yang ini keamanan sistem jaringan segala macam, gajinya bangsanya 10 juta kayak gitulah per bulan ya. Kalau yang ini dua parah. Parah banget. Nah, ini saya punya masalah kalau ngebuka yang ini karena dosen-dosen Anda kemungkinan akan keluar dari dosen nih. Ini teman saya yang ngerjain forensik. Ini ngasih tahu dulu ya, biar Anda semua tahu kehidupan di sana seperti aja. Forensik ini untuk satu kerjaan bisa sampai sekitar 100-an loh. Satu kerjaan. Minimalnya sekitar 50 sampai 100. Selesai dalam waktu sekitar semingguan lah. Jadi bayangkan Anda dapat uang 50 sampai 100 dalam waktu seminggu. Kira-kira gitu. Memang kerjaan itu tidak akan ada tiap hari, tapi sebetulnya kalau mau jujur, banyak bank Republik Indonesia butuh sekali forensik dan ini saya harus kasih tahu dulu ya. Forensik adalah orang yang nyari barang bukti buat pengadilan. Kalau ada kejadian, perkara segala macam, forensik ahli-ahli forensik ini yang nyari barang bukti pengadilan. Dan ini mereka-mereka ini kasusnya per hari di salah satu bank negara Republik Indonesia itu sampai belasan per hari. Belasan itu dan harus masuk ke pengadilan dan harus ada barang buktinya. Satu kasus sekitar 50 sampai 100-an. Bukan ribu. Bukan miliar. Satu lagi. Yang ini auditor SMKI ini untuk ngaudit juga ordernya sekitar segitu juga. Cuman mereka ngauditnya bangsanya sekitar sebulan, 2 bulan. Jadi yang paling tinggi duitnya yang ini forensik. Kedua adalah yang SMKI ini. Saran saya sebisa mungkin Anda bisa mencapai 2 tingkat yang ini. Kalau bisa. Jadi Anda masuk ke D4 itu yang ini, lebih ke arah sininya. Kemungkinan besar Anda dikasih dasar-dasar buat forensik sama auditor ini. Nanti cobain sesudah D4 masuk ke S2 atau apa, atau ngambil sertifikasi profesional sebagai forensik atau SMKI. Nah, di atas ini ada lagi, satu lagi yang terakhir, di atasnya adalah untuk pengambil keputusan. Jadi ini levelnya direktur, atau menteri, pejabat, pokoknya orang tinggi-tinggi lah, petinggi lah. Jadi mereka harus bikin kebijakan seperti apa untuk urusan keamanan informasi dan sebagainya. Ini memang bukan bidang teman-teman atau SMA. Ini kalau nanti yang udah level yang tinggi-tinggi ini, kebetulan kemungkinan besar guru-guru atau dosen-dosen ini levelnya dosen yang ngajar. Jadi ini rezekinya dosen untuk ngasih masukan ke menteri, ngasih masukan ke pejabat, misalnya ke bupati, misalnya ke kepala dinas segala macam, sistem keamanan seperti apa yang harus kita terapkan di kabupaten ini. Ini rezekinya dosen. Oke. Jadi nanti mahasiswa jangan ngambil yang ini, nanti dosennya nggak dapat rezeki. Beres ya? Jadi kira-kira gini gambarannya. Nah, sekarang saya kasih gambaran lagi tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh semua website di Indonesia. Jadi SMKI, kata kuncinya gampang dicari di Google, SMKI audit Kominfo. Oke. Jadi ini kita bisa masuk ke websitenya Kominfo. Oke. Website Kominfo, di sini kelihatan sekali ada sistem manajemen pengamanan informasi. Di sini ada pengumuman tata cara pendaftaran dan pendaftaran untuk penerapan SMKI. Ini SMKI adalah kata kunci yang banyak dipakai nanti. Oke, jadi tolong diingat kata kuncinya adalah SMKI kalau dalam bahasa Indonesia. SMKI saya ulang lagi adalah sistem manajemen keamanan informasi dalam bahasa Indonesia. Nanti kalau dalam bahasa ini kelihatan sistem manajemen pengamanan informasi, itu dalam bahasa Indonesia. Nanti dalam bahasa Inggris namanya IMSI, Information System Management, IMSI, Information Management Security,
Harus cari pakai Google lagi. Eh, ya itulah. Coba kita lihat ya, ini ya. Sampai lupa bahasa Inggrisnya jadinya. Oke, kita lihat. Jadi, semua lembaga, semua website punyanya kabupaten, kota, Pemda, sekolah pun sebenarnya, atau dinas pendidikan, dinas-dinas apa yang ada di kabupaten kota, semuanya harus daftar dan harus diaudit keamanannya oleh auditor. Dan ini didaftarkan ke Kominfo. Jadi kalau ada website-website yang tidak mendaftar dan tidak diaudit keamanannya, melanggar hukum loh, hati-hati. Gitu ya. Akibatnya butuh banget orang-orang yang ngerti sistem informasi ini. Gitu ya. Ini auditornya seperti apa diterangkan di sini. Orang yang implementasi diterangkan, auditornya seperti apa diterangkan. Orang yang implementasi adalah Anda. Anda ada yang belajar D4 KSI, ini adalah yang melakukan implementasi ini. Oke, nanti ada auditornya itu kalau udah lulus nanti ngambil sertifikasi buat auditor. Nah itu adalah orang-orang yang auditnya. Oke, jadi sebetulnya ini adalah peraturan pemerintah yang mewajibkan semua website harus daftar dan harus diaudit keamanannya. Gitu, beres ya. Jadi makanya saya kaget juga nih. Wah gila nih. Ternyata di Politeknik Bengkalis ini cuma satu-satunya di Sumatera yang punya KSI. Jadi Anda beruntung banget bisa masuk KSI di Bengkalis ini. Soalnya kalau Anda lulus, Anda dicari-cari banget sih sebenarnya. Dan gilanya, kok se-Sumatera yang mikir cuma Bengkalis doang. Itu saya lagi mikir kenapa bisa kayak gitu. Ada yang salah nih kayaknya. Sumatera. Jadi Anda beruntung banget. Anda punya Politeknik Bengkalis yang punya program KSI, dan kalau Anda lulus, Anda dicari-cari sih sebenarnya. Dan kita kekurangan orang, jujur. Kita kekurangan orang artinya apa? Anda kemungkinan besar bisa kerja, asal tahu bidang kerjanya di mana. Gitu ya, beres ya. Dalam proses ini, dalam proses ngamanin segala macam, ngaudit, kita perlu belajar yang namanya pen test, penetration test, segala macam. Tapi itu nggak akan saya bahas terlalu banyak. Tapi itu ada di kurikulum lah. Di kurikulumnya KSI udah diajarin. Supaya bisa ngamanin sampai bisa jadi auditor ini. Cuman forensik mungkin nggak terlalu banyak. Oke, jadi ini ilmu yang sebisa mungkin Anda yang pasti ngamanin ini Anda dapat. Kalau ini 2, kalau bisa dikejar terus. Ini sebenarnya levelnya level sertifikasi profesional atau level S2 forensik atau auditor SMKI ini. Nah, sekarang saya kasih lihat sertifikasi-sertifikasi yang harus diambilnya dulu. Sorry, saya geser dari keamanan data pribadi dulu ya. Biar kebayang dunia kerja itu seperti apa. Supaya Anda semangat masuk KSI itu semangat gitu ya. Soalnya bangsa ini butuh orang seperti Anda tuh dibutuhin banget. Makanya saya bingung tadi dengerin teh. Ya, ternyata cuma satu-satunya di Sumatera. Buset, kacau ini Republik. Beres ya. Nah, ini cara daftarnya lah. Nah, sekarang untuk sertifikasi untuk sebagai auditor. Jadi setelah lulus kan dapat sarjana terapan komputer gitu ya. Susah banget sih. Saya zaman dulu gelarnya cuma insinyur doang. Jadi ada banyak auditor information security, security. Certified, kasih tambahan certified. Biar kita lihat. Minta maaf ini harus pakai bahasa Inggris ya. Biar security. Biar kita bisa lihat sertifikasinya apa aja. Ini contohnya CISA. Ini adalah salah satu Information Security Auditor Certification, namanya CISA. Terus coba kita lihat lagi. Ada banyak loh, hati-hati. Ada CISA, ada ini CISA semua banyaknya ya. CISA. Nah, ini yang harus diaudit. ISMS, Information Security Management System, semuanya CISA nih rata-rata. Ada lagi yang lain sih sebenarnya. Nah, ini ada lagi. Ini mah sertifikat course-nya ya. CISA. Kalau ini udah pentest nih, OSCP pentest dia.
Ntar cari lagi. ISAKA adalah lembaganya yang ngasih sertifikasi. Tapi jujur dulu, saya harus ngasih tahu dulu ya. Saya kasih lihat dulu ya. CISA 1 dapat nih CISA. Ada lagi CISSP. Coba ini ada CISSP. Jadi ada CISA, ada, kita masuk sini aja lah ke Wikipedia. Wikipedia harusnya ada auditor sertifikasi yang lain sih. Nah ini dia. Oke. Jadi sertifikasi macam-macam. Ada CCNA Security, CCNP Security, CCIE Security, ada dari Easy Council keluar CEH, Certified Ethical Hacking, ada lagi CISA, CISM, CRISC, CISSP, SSCP, ISSP. Jadi banyak sekali sertifikasi profesional untuk bisa mengaudit keamanan informasi. Oke. Harganya masing-masing bikin kepala pusing. Oke. Harganya sih sekitar ratusan dolar sampai $1.000 satunya. Jadi pusing kepala nih urusannya. Oke. Jadi poinnya intinya ada sertifikasi profesional seperti ini, harganya mahal. Kalau mau agak gila, Anda bisa hubungin teman-teman yang ini CSCP. Woi, salah. Ini keluarnya ngaco. Ini sertifikat supply chain profesional. Ada dari Secure IT sih. Ini ada Cyber Security Certified Professional sih sebenarnya. Ini yang bikin teman-teman Secure IT. Kita bisa lihat, ini Indonesia. secureIT.id. Cuman kita lagi mendefinisikan ulang ini sih sebenarnya. Jadi yang bikin ini Secure IT, ini perusahaan Republik Indonesia, benderanya merah putih banget, sahamnya nggak ada saham luar, tidak seperti startup yang lain yang dijual-jualin, yang ini nggak dijualin, ini merah putih banget, orangnya agak gila semua. Dan mereka yang bikin peralatan buat keamanan di Mabes TNI, di Kemhan, segala macam. Dan kemudian mereka bikin yang ini dia, Cyber Security Certified Professional. Jadi ada yang seperti ini, cuman ya tetap nggak, tetap komersial kalau yang CSCP-nya ini, cuman tidak semahal CISSP, CISA dan sebagainya. Jadi ada sertifikasi profesional seperti ini. Salah satu guru yang ada yang ngajar CSCP ini adalah Pak Calvin yang saya kenal. Dia kebetulan ngajar S2 di Swiss German University segala macam. Kalau dia lagi cerita ke saya, dia orang forensik ya, bukan orang security, dia forensik. Kalau dia lagi cerita ke saya, jadi kita buka-bukaan aja nih ya, kita buka-bukaan aja. Jadi kisahnya dia adalah ternyata per hari kasus yang terjadi di Bank Republik di Indonesia itu jumlahnya belasan kasus per hari. Kasus contohnya yang namanya kasus adalah uang orang dicolong, uang ditilep lah segala macam. Tilep itu bahasa Sunda ya. Oke, uang dicolong dan sebagainya. Dan itu harus ada barang buktinya. Nah, tugasnya ahli forensik ini yang mencari barang bukti. Dan dia yang dapat duitnya tadi puluhan sampai ratusan per minggu. Jadi Anda rezekinya segitu sih sebenarnya. Oke, jadi dia bagian yang ini forensik. Gitu ya. Udah mulai kebayang kan dunianya ya. Tapi panitia mintanya saya ke data pribadi. Jadi saya agak waduh kalau data pribadi kecil banget nanti. Anda kesannya terlalu kecil dunianya. Dunianya besar banget dan Anda dibutuhin banget. Gitu ya. Jadi ada 3 level. Satu adalah masalah end user. Yang satu ini, yang level tengah ini lebih ke administrator jaringan sama auditor. Ini lebih ke sistem yang dioperasikan. Nih. Jadi ada yang juniornya lebih mengamankan sistem, yang seniornya bisa ahli forensik atau auditor SMKI. Nah, yang udah lebih bijaksana, yang ilmunya lebih tinggi, biasanya kita memberikan masukan buat direktur, bupati, menteri, dan sebagainya. Bagaimana untuk mengamankan sistem, bagaimana untuk mengamankan perusahaan, dan sebagainya.
Contoh, ini jangan khawatir, ini jangan mikirnya tinggi-tinggi, jangan mikirnya ketinggian banget, jangan. Contoh, saya kasih cerita yang di atas ini ya. Nanti habis itu kita turun ke bawah. Contoh yang di atas. Kenapa? Kita contoh yang di atas saja. Jadi pada suatu hari saya dihubungin sama teman-teman Telkomsel. Oke. Pono, kita ada 5.000 pegawai di Telkomsel. Dan sekarang kondisinya pada kerja di rumah. Kejadian yang sama juga saya dihubungi sama teman-teman di Bank Indonesia. Kasusnya sama. Pono, sekarang kita kerjanya pada di rumah. Pada zaman dulu kala kita merasa cukup aman karena orang kerja di kantor. Jadi kita cukup amankan kantor aja. Jadi yang mengamankan sistem jaringan cukup kantor. Kemudian dengan adanya pandemi, dengan adanya COVID, adanya corona ini, orang harus kepaksa kerja di rumah. Beda dong teknik mengamankan rumah sama kantor beda. Oke, contoh kalau kita kerja di rumah. Ini laptop punya kantor, dibawa ke rumah. Boleh nggak dipakai sama anak-anak buat ngegame? Boleh nggak dipakai sama ibunya buat belanja? Nah, kalau mau dipakai belanja gimana caranya? Gitu ya. Kalau boleh, tapi sebenarnya kesimpulannya jangan boleh. Soalnya bahaya banget di laptop kantor itu banyak informasi-informasi yang sangat rahasia yang nggak boleh sampai lepas ke hacker dan sebagainya. Nah, udah gitu mulailah kita bikin strategi. Enaknya gimana ya? Masalahnya bukan masalah enaknya gimana, masalahnya para direktur ini harus memandaikan ribuan orang pegawai. Dan itu nggak gampang memandaikan ribuan orang. Gitu ya. Akibatnya akhirnya saya bilang ke teman-teman direktur-direktur ini, ya udah, caranya satu, kita invest di sistem supaya aman, ada auditor segala macam, itu Anda yang kuliah. Tapi kita juga tetap harus minterin orang-orang ini. Jadi kepaksa ada 2 ilmu. Pada saat itu, cara yang dipakai adalah bikin webinar. Tahu sendiri webinar gini kan pesertanya cuma berapa? 100 sudah untung. Bayangin harus dipinter 5.000 orang pegawai. Mau bikin webinar, kapan selesainya? Saya bilang, kalian gila aja bikin webinar. Gitu ya. Jadi akhirnya kejadiannya adalah saya bikin e-learning ini. Ini e-learningnya. Saya gedein lah. Oke, Anda semua bisa bikin account di sini. Tadi terima kasih banyak buat Politeknik Bengkalis. Jadi buat yang dapat nilai bagus di sini bisa ditransfer sebagian jadi kredit buat kuliah Anda loh. Jadi silakan ikut. Terima kasih. Jadi ini saya kasih lihat kursusnya, ada 2 yang terkait dengan cerita itu. Yang pertama adalah ini, Internet Safety. Ini buat end user, buat kasus yang di sini, buat data pribadi segala macam. Yang kedua adalah cyber security. Ini dia, cyber security. Sama jaringan komputer lah. Jadi 2 makhluk ini adalah untuk yang di tengah sini. Beres ya. Jadi silakan belajar yang di tengah, kuliahnya ada di sini. Saya nggak akan ngomong terlalu banyak, takut waktunya habis di sini. Tapi Anda bisa lihat-lihat, karena kita fokusnya ke arah end user-nya, saya akan coba buka lebih dalam yang di sininya, internet safety-nya. Oke, ini internet safety-nya saya akan buka. Sekarang saya akan buka internet safety. Nah, di internet safety, tapi saran saya sih tolong dibuka-buka juga tentang cyber security-nya karena itu adalah rezekinya lebih gede. Duitnya lebih kenceng di situ daripada yang ini. Ini hampir nggak ada duitnya nih sebenarnya. Ini lebih banyak amal ibadah kalau yang di sini ya. Jadi pertama-tama kita belajar tentang keamanan informasi, terus perilaku aman di dunia online. Contoh paling sederhana perilaku aman di dunia online adalah jangan posting email sembarangan, jangan posting nomor telepon sembarangan, jangan posting foto sembarangan. Ini contoh perilaku aman di dunia online. Terus di sini ada yang namanya cyberbullying yang kita sering kenal di Republik Indonesia, bukan cyberbullying, yang kita sering kenal di Indonesia namanya hoax. Oke. Padahal itu kategorinya bully, membuli lewat hoax. Tapi bully itu banyak macam-macam sampai ada orang sampai bunuh diri. Jadi ini harus diajarin juga ke orang-orang bagaimana mengidentifikasi, bagaimana mengatasi bully-bully seperti itu. Ini ada pemberdayaan orang tua, aturan main buat anak, segala macam. Terus yang lain juga, ini terutama buat kaum pria dan bapak-bapak, bagaimana mengatasi kecanduan konten yang negatif gitu, supaya otak nggak terlalu error gitu ya.
Karena konten negatif itu enak banget sih, sangat adiktif. Terus bagaimana keamanan password, itu normal biasa. Terus bagaimana ngamanin email, oke. Terus bagaimana ngamanin gadget, handphone dan sebagainya. Terus pengamanin media sosial, Facebook, Twitter, YouTube dan sebagainya, bagaimana ngamaninnya. Dan nanti ini VPN buat end user, tapi sebetulnya kalau admin ini cara bikin VPN-nya gimana. Dan ini kasih icip-icip sedikit contoh teknik serangan. Sarannya kalau bisa sih kerjain kuis. Oke, saya kasih lihat kuisnya dikit lah. Kuis yang ini, tapi ini nggak bisa diubah jadi kredit yang ini ya. Ini mah bukan kredit, ini mah iseng. Oke, ini silakan kuisnya kayak gini. Nih, penipuan internet adalah skema untuk menipu pengguna berbagai cara upaya untuk memperoleh keuntungan. Jadi kuisnya cuma kayak gini doang sih. Betul misalnya. Terus pertanyaan selanjutnya, aplikasi untuk memata-matai kita adalah apa? Spyware, malware, attacker, online predating, ini kayak gitu tuh. Memata-matai kita namanya spyware misalnya. Penipu menyamar sebagai sumber yang dapat dipercaya adalah stalking online ini atau phishing misalnya. Penggunaan internet ini pura-pura aja ya, sembarangan lah. Jadi ini mah jadi end user cuma belajar seperti ini, lanjut. Jadi belajarnya seperti kayak gini doang sih buat Anda-Anda. Oke. Ini soalnya nggak banyak, ada 800-an soal, sebenarnya pertanyaannya cuma sekitar 30. Ini soalnya random ya, kira-kira gitu. Nah, jadi tolong ini belajar buat yang sini. Sekarang saya akan kasih, kalau belajar kayak gini kan garing ya, nggak menarik. Saya kasih cerita, bukan cerita sih, kondisi nyata di dunia nyata. Masuk ke YouTube lah. Silakan masuk ke YouTube-nya saya, Ono Center. Anda bisa subscribe, like, segala macam. Follower saya kebanyakan laki-laki lah pokoknya. Ini saya stop dulu. Oh salah, saya harus switch account dulu. Oke. Stop, manage video. Kita cari ini ya, saya akan kasih lihat apa sih namanya, pertanyaan yang permintaan yang masuk yang banyak. Oke, saya akan cari. Misalnya ditipu. Ada kata ditipu. Ini saya akan kasih lihat pertanyaan-pertanyaan muncul di YouTube saya yang ada kata ditipu, terus ada kata JT. Ditipu JT. JT maksudnya juta biasanya. Orang Indonesia kan malas nulis panjang-panjang. Jarang orang nulis juta, biasanya JT gitu. Kagak keluar. Coba ulang lagi, ditipu aja keluar nggak? Ditipu. Ini pertanyaan yang ditipu. Oke. Maksudnya mau nipu malah ditipu. Yang paling parah disamperin ke TP tanpa dilaporin polisi. Jadi ini terjadi nih ya. Nih. Om, saya minta tolong. Saya ada teman, dia punya akun game di FB. Bukan FF nih, FB ya. Nah, akun itu dicuri orang, Om. Kemudian akun teman saya sudah habiskan 4 juta, Om. Jadi, kebanyakan orang korbannya adalah uang. Jangan khawatir. Jadi serangan di internet semua urusannya duit. Jadi ini makhluk yang bawah ini, data pribadi, urusannya duit, hati-hati. Dan duitnya duit beneran ya, bukan duit bohongan. Bukan ini ya, bukan daun, itu duit beneran. Dihajar 4 juta. Terus tolongin bang, akun YouTube kakak aku ditipu kak, please. Loh, dia nggak nyebutin duitnya berapa, tapi banyak yang kayak gitu, jangan khawatir ya. Ditipu orang nelpon operator buat cari lokasi, CS-nya ngomong maaf, nah lo kena tipu orang. Banyak nih. Pak, tolong bantu saya, teman saya habis ditipu 27 juta Pak, pembayaran melalui dompet wallet, Dana, GoPay, dengan transaksi teman saya. Jadi cara nyerangnya bukan nyerang di sini loh, hati-hati. Ini kalau kita lihat lagi strukturnya ini, ada end user, ada yang ngamanin sistem, ada auditor segala macam, serangannya ke sini kebanyakan. Jangan khawatir. Kenapa? Karena
kebanyakan server yang web server di pemerintah, di bank, di perusahaan, di dinas segala macam, rata-rata web servernya diusahakan aman. Jadi web servernya aman, datanya relatif aman. Kalau dia aman, kuat, susah diserang. Yang diserang siapa? Orangnya. Soalnya yang ini susah diserang. Jadi yang diserang ini. Karena orangnya itu pada pada nggak sadar bahwa diserang. Dan teknik nyerangnya gimana? Ditipu. Asli ditipu. Ini kalau kalimatnya semua ketipu loh. Ketipu, sekian. Terusin lagi ya. Merinding dengerinnya, aku pernah ditipu lewat telepon minta kode verifikasi habis 700.000 gitu ya. Biar tahu aja bahwa ini bukan kejadian bohong, ini beneran terjadi loh, jangan khawatir. Ada yang ini mana? Pak minta tracking alamat penipu online, Pak. Nah, akibat permintaan-permintaan ini kemarin YouTube saya diblokir sama YouTube, ngasih tahu orang. Gimana caranya tracking? Diblokir langsung sama YouTube, sialan deh gue. Pusing. Gini, gitu ya. Nah, sekarang saya kasih kisah lagi. Kisahnya sedih juga sih. Guru saya profesor dari Institut Teknologi Bandung. Pinter dong. Oke. Jadi saya ulang lagi, guru saya profesor dari Institut Teknologi Bandung. Dia pernah jadi salah satu direktur komputernya IPTN, keren banget. Ketipu 200 juta. Gitu. Kalau Anda pernah pakai internet, pakai email di internet, pasti pernah dapat ini ya, dapat email-email dari mana nawarin buat investasi saham lah, investasi apa segala macam. Ini gurunya Ono W. Purbo itu, Profesor Institut Teknologi Bandung, percaya sama email seperti itu. Pak, investasi di sini, ditransfer duitnya 200 juta. Ternyata ditransfernya kemana, saudara-saudara? Ditransfernya ke Nigeria. Duitnya kagak bisa balik. Udah gitu anaknya ngomong sama saya, "No, bilangin bapak saya dong." "Kenapa?" Udah diikhlasin aja lah 200 juta. "Emang kenapa?" Terus diceritain. Kayak gitu. Jadi, teknik serangan yang paling fatal yang terjadi di internet adalah penipuan. Asli. Gitu ya. Beres ya. Itu profesor. Yang kisah yang lain lagi. Teman saya waktu itu menangani seorang ibu di Pondok Indah. Ketipunya berapa? 2 miliar. Duit ditransfer. Saya sendiri kebetulan dapat email dari seorang ibu di Klaten, Jawa Tengah, di daerah Jogja. Ketipunya berapa? 200 juta. Jadi penipuannya kayak gitu. Gimana cara nipu ibu-ibu? Kalau bapak-bapak gampang ya. Bapak-bapak kan banyak yang penyembah berhala. Jadi cari duit di mana gitu. Gimana saya ditambah banyak. Transferlah tuh duit dengan harapan duitnya tambah banyak. Kejadiannya mana duitnya hilang. Nah, kalau yang ini kejadiannya adalah diajak kawin. Tahu sendiri kalau ini Pak Agus sama teman-teman udah pada kawin, udah tahu lah gimana caranya kawin sama wanita Indonesia. Kan ada izin tinggal lah, apalah, segala macam lah. Dan itu semua kan duit kan, ditransfer. Jadi yang ngajak kawin ini, yang di Pondok Indah, yang 2M itu yang ngajak kawin adalah diplomat Inggris. Cakep, ya kan gampang banget cari cowok cakep di internet, cuman gini deh caranya ya. Foto laki-laki cakep banget, gitu kan? Dapat kan fotonya? Udah. Nih tinggal digini image. Nah, tinggal gini aja udah. Cari yang kira-kira kayak diplomat tampangnya nih, kayak diplomat nih kayaknya. Ambil ini, kirim. Percaya. Klepek-klepek itu ibu-ibu. Transfer duit sampai 2M. Tapi setelah diselidiki, di belakang itu ternyata bukan yang ini orangnya. Di belakangnya orang Nigeria hitam. Sebel. Gitu. Jadi, gampang kan dapet cowok cakep? Kalau ini kayaknya bukan cowok deh. Itu ya, beres ya. Itu penipuannya. Nah, supaya Anda tahu. Sekarang kejadian yang lebih parah lagi adalah, kan itu semua urusan identitas Anda. Nah, sekarang kita lihat identitas yang Anda pakai namanya apa? KTP kan? Coba kita lihat IKTP. Kita lihat IKTP. Saudara-saudara, IKTP Anda ada di internet ya, jangan khawatir ya. Ini parah nih. Nggak di blur, nggak diapain nih, kacau nih, coba. Tuh kan.
Parah. Waduh. Parah, 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 parah. Parah. Jadi KTP Anda ada di internet dan oh ini WNA nih. Dan Anda bisa keambil kayak gini. Jadi orang-orang kadang-kadang nggak nyadar bahwa jangan ngirim sembarangan iktp ke orang sih sebenarnya. Karena ini bisa diambil. Diambil buat apa? Kalau orang pengen ganti identitas, kita udah punya identitas yang ngaco sih sebenarnya. Dan itu dipakai buat YouTube lah, buat Instagram lah, buat apalah. Kita bisa punya identitas ngaco. Dan kalau rada gila kan kita bisa jadi punya ini. Punya akun bank atas nama dia lah, apa segala macam. Jadi ini iktp. Coba kita lihat lagi yang lain lah. Yang rada-rada ini ya. Kartu anggota TNI. Mampus nggak lo? Kita lihat aja lo. Nih lo. Aduh, 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 aduh. Itu kartu anggota TNI. Coba kita lihat lagi SIM. SIM A. SIM A gitu ya. Nah, dapat kan SIM. Ini ada SIM yang baru nih. Katanya gampang ini sih. Nih, SIM. Gitu ya. Tinggal cari aja mana yang bisa kita colong aja udah. Gitu ya. SIM B, SIM C B mah jarang. SIM C. Nih, tinggal cari aja. SIM C kemungkinan besar lebih banyak sih. Oke. Jadi identitas kita kebuka kayak gini. Dan kita jadi bayangin kalau kita bisa rada kurang ajar, tapi jangan dipraktekin ya. Kita tahu orangnya, kita tahu tuh nomor akun banknya, kita nanti profiling dari postingan di YouTube segala macam, di Facebook dan sebagainya. Kita bisa nelpon bank loh. Nama Anda siapa? Nanti kan ditanya ulang tahun kapan, orang tua siapa segala macam. Dan password itu kita semua tahu. Karena kita dapetin informasi-informasi ini di internet. Jadi itu akhirnya kita bisa nyolong duit di bank loh, hati-hati. Beres ya? Kacau nih. Nah, yang lebih ngeri adalah yang KTP ngeri banget. Coba masuk ke Play Store. Kalau Anda pakai handphone, Anda bisa masuk ke Play Store nih. Play Store-nya Google. Oke. Kita bisa masuk ke Play Store-nya Google, terus kita masukin aja. Oke, misalnya iktp. iktp gitu ya. Ya udah, kita bisa ngecek KTP online dan ini banyak loh. Jangan khawatir. Banyak banget aplikasi yang kita bisa dapetin data-data KTP online semua orang Republik Indonesia. Gitu ya. Tujuannya sebenarnya bukan itu sih. Tujuannya adalah supaya Dukcapil, KPU segala macam kalau kita lagi mau ngecek daftar pemilih, kita gampang. Soalnya ada aplikasi seperti ini. Tapi kan bisa disalahgunakan ya. Ini kan Dukcapil. Dukcapil, asal muasalnya Dukcapil buat orang nyoblos. Cuman udah gitu bisa kacau ceritanya. Karena ini bisa kacau semua nih. Jadi ya kalau kita lihat ini tuh. Ini mah biasa lah ya, ini masih biasa. Nah, udah mulai kacau nih. Tuh, kacau. Kacau. Aplikasinya ada di Google loh. Ada di Google loh. Terverifikasi sesuai dengan asli. Gila nggak lo? Ada di Google. Tinggal cari, tinggal download aja ini. Tinggal download, jangan khawatir. Sekarang teknik yang paling kadal yang dipakai sama teman-teman yang rada gelo. Ajarin nggak ya? Ngeri, gue ngajarin. Saya kasih tahu lah. Bentuknya gambar aja ya. Kalau Ono kadang-kadang suka ada agak gilanya keluar. Saya kasih gambar ya. Yuk. Ini teknik buat melakukan serangan. Supaya Anda tahu teknik serangan seperti apa, mudah-mudahan dari situ Anda tahu cara bertahan. Jadi teknik kita bertahan di internet adalah kita tahu teknik serangan. Jadi gini, kita punya KTP nih ya. KTP. Di KTP kita ada nama, alamat, segala macam. Dah beres. Ada nama, foto, dan sebagainya. Oke. Kalau kita tahu, KTP kita canggih loh dalamnya sih sebenarnya. Jadi KTP kita bukan kartu biasa, dalamnya ada RFID. Tulisnya gimana ya? RFID gitu ya. Atau NFC. Oke, ada makhluk ini dalamnya. Oke, makhluk apakah itu? Kita coba cek di sini. Oke, RFID. Itu apa? Lihat gambarnya. Nah, bentuknya kayak gini dalamnya.
Jadi dalam KTP kita ada makhluk seperti ini dalamnya, tapi ditutup sama plastik. Jadi ada komputernya sih sebenarnya, terus ini ada antenanya dalamnya, ada antenanya. Beres ya? Ini ada antenanya dan ditutup plastik. Ini prosesor dalamnya. Pertanyaannya ada listrik kagak? Kagak ada listriknya. Listriknya dapat dari mana? Dari sinyal yang dia dapat dirubah jadi listrik. Jadi kan sinyal bentuknya sinusoid. Sinusoid kayak gitu ya, sinus. Nah, dikasih dioda segala macam, dia akan jalanin peralatan di dalam sini. Jadi dalamnya komputernya akan jalan kalau dideketin sama radio. Makanya kita bisa ngetap kartu tol, bisa tap ke apa Indomaret, Alfamart segala macam bisa tap sih sebenarnya. Kalau kita buat ngisi kan ada yang e-money apa segala macam. Semuanya pakai RFID ini ya. Oke, beres ya, udah ngerti ya. Nah, sekarang teknik serangannya. Oke. Ini cara blow on dulu ya. Attack. Cara nyerangnya. Saya gambar. Jadi, cara nyerangnya adalah ntar, saya cari ini mah DOS attack. Attack yang gila mah extended range misalnya. Bikin jaraknya lebih jauh. Ntar. Jangan pakai attack dulu lah. Nah, ini dia lebih gampang lihatnya. Jadi, kalau kita perhatiin, teknik yang banyak dipakai adalah kita harus nempelin e-money kita atau duit kita atau KTP kita ke alat-alat seperti ini. Ditempelin, tag, sampai nempel. Baru dia komunikasi. Bisa nggak dibikin supaya nggak nempel? Bisa. Jadi caranya gimana? Receiver ini, penerima ini yang biasa kita tempel, dikasih antena yang gede kayak gini. Ini antena gedenya nih. Ini antena gedenya. Oke. Artinya apa? Karena dia antenanya gede, dia komunikasinya lebih jauh dong. Artinya nggak usah ditempelin, dia bisa ngomong ke kartunya kita. Artinya apa? Kartunya kita akan ngasih tahu ke alat ini, dia KTP yang mana, namanya siapa, segala macam, diajak ngomong nih alat ini sama KTP tadi. Gitu ya. Itu kalau KTP. Bayangkan kalau ini e-money, kacau cerita. Duitnya diajak ngomong sama sini. Ya udah deh, saya ambil ya duitnya 10.000 doang, ambil duitnya. Nanti minta lagi ya 10.000, ambil. Jadi yang seru adalah kalau ada kampus yang make BCA Flash atau apa segala macam itu. Terus nanti ada mahasiswa yang kreatif yang masang kayak ginian. Dia bisa ngomong jarak jauh nih nanti. Jarak jauh itu 15 meter ya, nggak bisa sampai kilometer. Jadi 10 sampai 15 meter dia ngomong nih. Ya udah duitnya ketransfer tuh. Beres. Kacau ya. Itu duit. Itu kalau duit. Yang lain lagi adalah jadi ini karena teknologi ini RFID bukan hanya dipakai di KTP, dipakai juga di e-money, di flash segala macam. Jadi caranya kita bikin receiver yang buat jarak jauh. Nah sekarang KTP ini supaya kita bisa nyolong identitasnya yang sering dikerjakan sama teman-teman saya adalah kira-kira kayak gini. Dikerjakan teman-temannya Ono parah. Tadi ada receivernya ya, receiver. Oke. Kemudian dia bikin server. Ini contoh sederhana adalah tempat nerima tamu. Jadi tempat apa ya ibaratnya lobby tempat registrasi tamu. Misal di Politeknik Bengkalis. Kalau ada tamu datang kan harus daftar ya. Kalau daftar, oke, nama, alamat, keperluan apa segala macam. Daftar. Terus sebagai identitas tolong KTP-nya di-tap. KTP ini di-tap ke sini, ditempel ke sini. Oke, kemudian diisi di sini. Akibatnya apa? Dia tahu KTP-nya yang mana, namanya dia siapa segala macam. Kalau agak gila sedikit dikasih kamera di sini. Tolong mukanya dihadapin ke kamera, udah gitu tolong senyum, nanti kita foto. Jadi kita dapat informasi di database-nya, nama dia siapa, alamat di mana, fotonya dia dapat, KTP-nya yang mana, dapat semua. Gitu. Beres ya. Dan ini dipakai sih. Ada beberapa teman saya yang agak gila, dia pasang gini, udah gitu dia dapat informasi itu semua. Udah gitu si Ono kan suka ngaco juga kan ya.
Jadi pas ini saya bikin aja muka Ono yang ngaco-ngaco. Udah gitu yang ditempel bukan KTP, tempel apa aja lah, tempelin, jebret. Udah, pokoknya bikin kacau database-nya sini. Bisa bikin kacau. Gitu ya. Jadi teknik serangan-serangannya seperti itu. Oke. Teknik yang paling sederhana buat memproteksinya silahkan dibaca-baca di sini. Mana tadi? Ini dia. Oke, silakan baca lagi di kuliah Internet Safety ini tentang dasar-dasar keamanan informasi, perilaku keamanan di dunia online. Ini tadi misalnya jangan posting sembarangan, jangan percaya sama orang sembarangan, gitu ya. Ini korbannya parah nih. Kalau yang ini nih parah banget. Kasih cerita dikit lagi dah. Yang ini ya, perilaku keamanan di dunia online. Ya, korbannya salah satunya waktu itu adalah anak SD di Surabaya. Oke. Lewat Facebook. Dan kita tahu semua bahwa sebetulnya Facebook, TikTok, YouTube, apa segala macam melarang anak kecil make platformnya dia. Jadi kayak Facebook harus berapa 18 tahun ke atas atau 16 tahun ke atas lah baru bisa pakai Facebook. TikTok juga sama. Cuman kadang-kadang orang-orang kan ngerubah tanggal kelahiran supaya bisa dipakai. Kejadiannya di Surabaya adalah ini anak SD pakai Facebook. Kemudian anak-anak SD ini saling ngobrol di Facebook. Kayaknya nggak ada yang masalah di situ. Nah, pada saat mereka ngobrol di Facebook, kemudian ada orang yang bermaksud jahat ikutan ngobrol sama anak-anak itu. Terus berkenalan lah orang ini sama anak-anak itu. Terus ikutan ngobrol lah dia sama anak-anak itu. Terus ini anak-anaknya masih SD kan, pas mau puber. Oke. Kan biasa, ini kebetulan anak perempuan mau puber. Kan masih bingung ya, M tuh apa, segala macam nggak tahu lah. Ya udah gitu, siapa namanya? Si orang ini yang mau nyerang ini ngobrol ke anak-anak itu. Ya udah gini deh, kalau Anda ada masalah, sakit, apa segala macam, bisa tanya ke saya kok, nggak masalah. Terus kita bisa ngobrol, mulai nanya-nanya segala macam. Udah gitu, anaknya mulai masuk ke yang lebih dalam lagi. Pak, ini saya masalah sakit ini gini-gini. Ya udah gini aja dah. Coba tolong difoto aja, tolong bajunya dibuka terus difoto biar saya bisa lihat. Gitu kejadiannya. Kacau nih kejadian ini. Gitu ya. Jadi perilaku aman separah itu sih sebenarnya. Oke, ini silakan dibaca-baca nanti semuanya. Terutama di bagian tadi perilaku aman, terus keamanan media sosial seperti apa. Tip mengamankan diri di Facebook bisa dibaca juga. Soalnya kalau dibacain pasti garing, lebih enak cerita. Tapi kalau udah dengar cerita, udah kebayang sih apa yang ditulis sini udah kebayang sih sebenarnya. Gitu. Oke. Sudah banyak pertanyaan nih. Kita masuk ke tanya jawab dulu ya Pak Agus ya, biar. Ya betul. Ini sudah banyak pertanyaan juga. Oh, udah banyak pertanyaan. Oh ya udah, siap. Oke, silakan. Oke, yang saya bacakan atau gimana Pak? Saya bacakan aja. Boleh. Yang pertama dari Anonilas, itu izin bertanya, dalam setting dikenal dengan istilah end-to-end. Apakah end-to-end itu sudah menjamin data aman? Karena logikanya data kita tersimpan pada server penyedia layanan. Oh, oke. Bagus, pertanyaan bagus. Itu kalimat lengkapnya sebetulnya bukan end-to-end aja ya. Ada end-to-end encryption kalau di WhatsApp. Oke. Jadi kisahnya adalah gini kisahnya. Saya gambar lagi lah. Mana? New. Kisahnya gini. Cuman saya ngomong gini nggak enak nih sebenarnya. Buka rahasia orang soalnya. Buka aib orang sih sebenarnya. Jadi kejadiannya ini ada handphone sama handphone. Terus dia komunikasi. Sorry. Komunikasi nih ya. Komunikasi antara handphone A sama handphone B. Nah, dia di-encrypt end to end. Encryption. Enkripsi. Bahasa Indonesia kira-kira gitu. Jadi, semua komunikasi di-encrypt dulu, diacak dulu di sini, baru dikirim ke sana, yang bisa baca adalah B. Ini nggak bisa dibuka sama server. Tapi masalahnya ini hanya berlaku kalau A ngomong ke B doang. Nah, sekarang jadi masalah besar kalau ini ada beberapa handphone. Sorry. Ini ada beberapa handphone ya. Ada 1, 2, 3, 4 handphone.
kita makainya grup. Di sini ada grup. Grup. Oke. Nah, kejadiannya adalah kalau grup, kalau di WhatsApp, kepaksa nyebut. Kalau di W itu, dia akan ngirim ke server grup, nanti server grup yang akan nyebarin ke member yang lain. Memang waktu dia ngirim ke sini itu pakai end-to-end encryption, nggak bisa dibuka, gitu ya. Tapi kalau pas dimasuk ke server grup, dalam server grupnya itu dibuka. Kemudian yang terjadi adalah dia sebarin lagi, ini end-to-end encryption lagi di sininya. Jadi ya pada saat dikirim nggak bisa dibaca. Cuman kalau grup, server grup bisa baca. Konsekuensinya apa yang terjadi? Kemarin W itu ngomong, posting kan, kalau Anda make W, datanya bisa dikirim ke F. Gitu kan? Bisa dikirim ke F kan? Data di sini dikirim ke F. Cara ngeceknya gimana? Sebetulnya dari 3 tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu saya udah bilang sih, lu pada pakai grupnya W, itu datanya diambil sama F. Cara ngeceknya gimana? Bikin aja grup baru di W itu, kemudian kita ngobrolin sesuatu. Misalnya, kita ngobrolin tentang rumah, tentang real estate, tentang bisnis apa. Tolong perhatikan iklan yang ada di F. Pasti sesuai dengan apa yang kita obrolin. Jadi, sebetulnya di sini melakukan data mining sih sebenarnya, kalau dalam bahasa yang lebih kerennya pakai data mining, text mining, teks atau data mining, diambil apa yang kita obrolin, dijadiin iklan di F, gitu ya. Makanya kemarin W itu kan posting, kalau Anda nggak mau tanda tangan, Anda akan dikeluarin dari W, gitu ya. Padahal mereka udah lakukan beberapa tahun yang lalu sih sebenarnya. Jadi itu udah dia lakukan sih sebenarnya. Sebelum lu tanda tangan juga udah dikerjain gitu. Solusinya apa? Solusinya adalah saya nggak pakai W. Jadi pakainya yang ini. Nah, ini gue berani ngomong nih sekarang. Pakai Play, masuk ke Google Play, silahkan tulis Palapa. Ini dia makhluknya, Palapa. Palapa turunan dari signal dimodifikasi. W juga turunan dari signal dimodifikasi. Cuman ini modifikasinya lebih dahsyat lagi. Jadi kita bisa video call, bisa call segala macam. Yang seru adalah pada saat main grup. Grupnya beda dia. Kalau cara W kan adalah kita lempar ke server nyebarin ke semuanya. Kalau di Palapa nggak gitu caranya. Caranya, kalau kita main grup, kalau kita ngelempar, caranya semua akan di-encrypt di sini. Handphone kita akan ngirim satu-satu ke semua member grup. Konsekuensinya apa? Server tetap nggak akan bisa baca. Jadi komunikasi end-to-end A ke B nggak bisa dibaca, grup nggak bisa dibaca. Jadi solusinya ini sih, Palapa. Hampir nggak ada yang pakai kayak gitu sih sebenarnya. Tapi kalau Anda pernah pakai Palapa, kerasa dia akan bikin public key, private key segala macam. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan terjawab buat Anonymous apa tadi? Lupa. Oke. Yang kedua, jadi ada 2 pertanyaan dari Arya Pati. Yang pertama, mengapa Bank Indonesia atau bank-bank di Indonesia lebih memilih sistem lama atau XP dibandingkan sistem baru? Yang keduanya, baru teh naon bentar. Ya, yang baru itu mungkin Windows 10. Oh, jadi ini itu. Di ATM kenapa mungkin masih pakai Windows XP? Ya, itu yang pertama. Terus yang keduanya, saya pernah ketipu dan saya tahu itu metode salah satu penipuan. Tetapi saat mendengarkan suara penipu, pikiran saya ambiar. Adakah metode lain yang digunakan selain teknologi? Nah, itu 2 pertanyaan dari Arya Pati. Yang kedua gue nggak bisa jawab gue. Metode lain selain itu metode ini ya. Non teh? Hipnotis. Nggak bisa nyerah bagian yang itu, saya nggak bisa. Cuman teknik yang saya pakai sederhana aja sih. Saya nggak bisa ditelepon. Akibatnya saya nggak pernah ditipu. Jadi Pak Agus sama teman-teman yang lain tahu lah, Ono tuh nggak bisa ditelepon, parah. Jadi Ono agak susah buat diserang pakai telepon. Tapi metode lain tadi, kalau nggak gini dah, metode lainnya gue kasih. Tapi ini pengetahuan, sorry, saya harus share screen dulu ya. Ini saya baru baca-baca, saya nggak ahli banget. Di dunia psikologi ada yang namanya ini loh,
Jadi ini agak ini ya, saya agak akademis ngomongnya. Ada yang namanya NLP. Wah, Neuro Linguistic Programming. Ini bukan natural language programming ada di data science, tapi ini adalah psikologi. Jadi ini adalah ilmu yang ada psikologi, bagaimana kita strategi yang dipakai individual buat mempengaruhi orang lain. Jadi ilmu ini ada sih sebenarnya di psikologi. Cuman kalau Anda nanya ilmunya seperti apa, kagak tahu gue. Bukunya ada, saya kebetulan kan saya sering download buku-buku segala macam. Saya sering ketipu NLP-nya psikologi sama NLP-nya data science. Ternyata pas baca-baca, loh ini kok bukan data science, ini mah psikologi. Dan ternyata ini ada ilmu untuk mempengaruhi orang gitu. Jadi itu dia ada ilmunya sih di psikologi. Jadi ya kemungkinan besar ada ilmu lain, kalau di psikologi namanya NLP. Cuman kalau Anda nanya NLP itu seperti apa, kagak tahu gue. Kagak ngerti, ono nggak ahli di bidang yang itu ya. Karena udah mulai aliran klinik, jadi saya udah nggak tahu udah gue bagian yang itu. Oke, pertanyaan pertama saya udah lupa lagi tadi apa Pak Agung. Bagus, cuma pertanyaan pertama saya lupa. Itu kenapa bank-bank di Indonesia masih memilih menggunakan Windows XP? Oh, itu mah buat ininya meren. Apa? Kayaknya buat tellernya yang di ujung-ujung. Cuman mereka juga di-upgrade sih sebenarnya. Kalau Anda lihat bank-bank udah pakai Android sih, udah mulai pakai Android, banyak Android sih. Karena mereka cuma butuh browser sih sekarang. Jadi cuma browser akses ke server. Jadi nggak masang aplikasi apa-apa di handphone atau di komputernya dia. Jadi yang dibutuhin hanya browser aja. Kemungkinan kalau yang bank yang saya tahu ya, saya kebetulan banyak sama Bank Indonesia. Bank Indonesia tuh nggak ada pelanggannya. Kalau bank yang lain ada pelanggannya ya. Kayak BCA atau Mandiri atau bahkan berhubungan sama pelanggan. Kalau BCA pelanggannya adalah bank. BCA koordinasi sama bank lain. Jadi bank pelanggannya bank. Oke. Kalau di BCA mereka investasi buat ininya gede banget sih. Jadi peralatannya baru-baru sih kalau di Bank Indonesia. Gajinya juga kenceng banget sih, sialan. Jadi kalau dibilang XP nggak juga sih. Kalau di end user biasa teller kemungkinan masih ada lah. Tapi kalau yang belakang-belakangnya enggak sih. Baru-baru bagus-bagus sih. Mahal. Oke. Siap. Berikutnya dari Mahda Alena Pak. Jadi beliau bercerita gini, izin bertanya, ceritanya di Bank BRI saya menabung. Setelah menabung, dicek di ATM, tabungannya sangat jauh berbeda dengan saldo yang saya punya sekitar 4 jutaan. Jadi di ATM ratusan juta, saya cek lagi di kasir, tetapi dana itu sudah tidak ada. Ini maksudnya seperti apa, Pak? Waduh, ngeri nih urusannya. Ini ngeri nih urusannya. Waduh, tapi nggak enak ya. Tapi jujur ya, jujur. Tapi nggak enak gue nyebut nama. Jadi gini dah. Ini informasi bawah tanah sih sebenarnya. Jujur, itu yang tadi butuh forensik tuh itu. Jadi kejadian itu banyak sih. Tadi mana ilmu forensik teh? Ntar close without saving ya. Ini close lagi ya. Nih, ini kan ada forensik. Kan tadi saya sempat nyebut kan ada belasan kasus. Salah satunya yang seperti itu. Ini saya ngomong terus terang dulu. Kemarin ada wartawan dari majalah Security lah. Pono, ini ada username passwordnya VPN bank kok lepas di pasaran. Alah, sih, mah kacau. Jadi autentikasi username password buat VPN masuk ke bank lepas di underground, di bawah tanah. Jadi ya kayak gitu kejadiannya sih. Jadi itu mungkin terjadi. Jadi saran saya, ini jujur ya, gue nggak enak banget bagian yang ini. Ini jujur dulu ya. Saya narik duit saya dari bank-bank yang nggak bisa saya percaya, nggak usah saya sebutin banknya lah. Saya pindahin ke bank yang bisa saya percaya. Jadi akibatnya seperti itu sih. Jadi banyak bank yang agak susah buat dipercaya. Cuman kalau gue ngomong terlalu vokal, karena ini saya akan upload ke internet, saya bisa dimaki sama bank-bank itu. Jadi saya nggak akan ngomong bank yang mana. Lu cari dah banknya ada. Tapi itu kejadian, jangan khawatir. Tapi teman-teman di bank, mereka berusaha sebisa mungkin untuk melakukan perbaikan. Cuman akan beda antara yang
yang benar-benar swasta dan kerja gila-gilaan, saya bukan swasta sih, beda banget sih, gitu kira-kira. Itu clue-cluenya dikit, saya kasih dikit aja. Sorry, kejadian beneran itu, jadi itu nggak aneh sih kejadian. Oke, baik. Kita Mudah-mudahan lanjut. duit Anda nggak sampai hilang ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, pertanyaan berikutnya dari Tiara Ajahra. Jadi bertanya bagaimana mendeteksi suatu serangan atau kebocoran sistem. Oke, tergantung sistem yang diserang. Oke, sekarang misalnya handphone. Misalnya handphone kita diserang. Perilaku handphone ini akan tidak normal seperti handphone biasa. Contoh sederhana aja. Karena saya tahu teknik nyerang, saya tahu perilaku handphonenya ya. Jadi, kalau kita melakukan serangan, biasanya kita akan nanam sesuatu ke handphone itu, kemudian sesuatu itu, misalnya saya akan nginstall Trojan atau backdoor, jalan belakang ya, supaya saya bisa ngeliat isi kameranya handphone seperti apa, SMS-nya seperti apa. Itu saya terangin di kuliah cyber security loh, hati-hati. Jadi kita bisa bikin trojannya, kita bisa masukin trojannya ke handphonenya, terus kita bisa ngelihat isi SMS, ngelihat kamera, walaupun handphonenya dalam kondisi layarnya standby, gelap, hitam. Jadi layar handphone hitam, saya bisa perintahin handphonenya, tolong dong kamera depan, gambar apa yang dilihat, tarik. Kamera belakang, gambar apa yang dilihat, tarik. Tolong suaranya dikeluarin, tarik. Bisa. Pakai software namanya Metasploit. Ada MSF Venom buat bikinnya, kemudian kita bikin trojannya bisa dimasukin. Apa yang terjadi dari situ adalah si handphone akan berkomunikasi dengan kita yang nyerang. Jadi handphonenya melakukan komunikasi dengan kita yang nyerang, padahal orangnya kan nggak lagi komunikasi, orangnya lagi standby. Jadi ciri khasnya sistem yang diserang adalah dia akan komunikasi. Jadi kita bisa ngelihat, kok ini datanya nyala mati ya? Kok baterainya cepat habis ya? Kok lebih panas daripada yang normal ya? Itu contoh-contohnya. Jadi ciri khasnya seperti itu. Itu handphone. Ini saya pakai contoh handphone karena kebanyakan Anda makainya handphone. Jadi contohnya seperti itu. Solusinya seperti apa? Banyak orang nanya. Terus solusinya seperti apa, Ono? Ya gampang sih solusinya. Solusi pertama sebenarnya paling gampang, solusi jangan pernah nginstall yang enggak gitu ya. Jadi kan seringkali kita install aplikasi yang bukan dari Play Store. Terus allow, silakan diinstall. Ya, udah kacau tuh ceritanya udah kayak gitu. Kalau kita main game apalagi? Kalau main game, wah install. Anak saya tuh kelakuannya kayak gitu, yang si bontot yang SD. Ada yang SD kelas 3. Kerjanya install game, akhirnya keinstall macam-macam di handphonenya. Terus langsung dia nangis-nangis ke papahnya. "Pak, ini kenapa handphonenya jadi lemot banget?" Ya, udah kemasukan macam-macam handphone lu, udah ada jin segala macam dalamnya. Terus gimana, Pak? Sini. Format. Jadi handphonenya di reset, factory reset, tapi jangan restore aplikasi. Jadi factory reset jadi kosong, tapi aplikasinya jangan di restore. Jadi betul-betul kosong, nggak restore. Kita install satu-satu aplikasi yang kita mau dari Play Store lagi. Gitu. Kalau nggak kacau ntar. Gitu ya. Jadi solusinya, saya kasih dua-duanya ya. Jadi ciri khasnya seperti apa, solusinya seperti apa. Solusinya sih gampang sih, reset. Tapi perilaku kita yang harus dijaga sih sebenarnya. Jangan jorok kalau pakai apa-apa. Jangan apa-apa diklik. Gitu aja sih kira-kira, Pak Agung. Oke, siap. Berikutnya masih ada dari Dandi. Jadi setelah install OS Linux, alur selanjutnya untuk menjadi cyber security, Pak, dengan ilmu yang minim ini, awal yang bagus itu dimulai dari mana, Pak? Awal yang paling bagus adalah mengerjakan perintah yang pertama. Hayo naon, bagus. Ikro. Nah, pinter. Nonton YouTube Ono, pinter. Jadi kesalahan fatal kita sih. Jadi sebetulnya buat ini semua Anda nggak butuh alat yang bagus-bagus segala macam, nggak perlu komputer yang bagus-bagus. Yang penting adalah baca dulu. Jadi ikro, gitu ya. Anda bisa baca di LMS punya Polbank, Politeknik Bengkalis, LMS-nya kebuka. Ini kalau buat mahasiswa bisa akses lah, gitu ya. Dulu perasaan saya ngopiin perpustakaan, enggak. Ada hadis pernah dikopi. Ya, yang LMS Ono-nya juga udah ada di situ kan? Tapi belum semuanya diterapkan sih. Ada yang udah mulai dipasang udah. Jadi buat mahasiswa di Politeknik Bengkalis atau nanti yang mau jadi mahasiswa di Politeknik Bengkalis, sebetulnya di Politeknik Bengkalis modal buat ikronya udah ada.
Jadi Politeknik Bengkalis sudah ada perpustakaan, bentuknya e-book. Bisa diambil, di-download, dibaca. Jadi awal yang paling asal muasal segala macam adalah baca sih sebenarnya, baca aja. Baca supaya kita dapat akidah. Ustadz ya ngomong. Betul kan? Jadi jangan ngerjain ibadah doang. Sholat 5 waktu itu penting. Cuman akidah kita harus dapat jiwanya juga sih. Jadi jiwanya kita tetap harus dapat, caranya gimana? Baca. Nah, nanti kalau di kuliah cyber security atau kalau kan Poltek Bengkalis kan ngambil banyak kuliah-kuliah, saya juga ada di situ. Dan itu kelihatan banget kuliahnya sebagian adalah baca teori. Aduh, ini mulut saya rada kacau nih. Ini belum, Nggak boleh lah, diusahain ngomong. Jadi ada baca teori, ada juga praktek. Nah, dua-dua ini dipakai tuh, dijalanin. Baca doang kita bisa dapat wawasan lah, tapi pas praktek kita langsung bisa dapat ke dalamnya. Memang praktek butuh Linux segala macam ya, buat prakteknya supaya gampang. Tapi nggak harus punya Linux banget sih sebenarnya. Yang penting mau bacanya yang susah. Kalau Linux mah gampang lah, kalau udah biasa baca mah nggak susah-susah amat. Yang susah mah baca, apalagi nulis. Kalau udah nulis itu dapat duit, rezeki ada di nulis bukan dibaca. Jadi jawaban singkatnya, 1 baca, 2 Linux ini nggak wajib-wajib banget. Kalau ada syukur, kalau nggak ada Anda nggak akan mati juga sih sebenarnya. Yang penting baca, terus nyoba ngoprek. Pakai Linux, syukur alhamdulillah kalau bisa pakai Linux gitu. Oke, baik. Yang berikutnya dari ini dosen dan guru SMK nih Pak Muhammad Saiful yang di Dumai ini. Oh no, saya coba daftar di LMS, tetapi kode verifikasi belum masuk ke email. Ya, jadi emailnya mati. Jadi, ini saya buka rahasia dulu ya, buka rahasia. Jadi LMS Ono Center itu dapat hostingan gratis dari VPS lah, hosting ngasih gratis. Pono silakan dipakai ini. Cuman belakangan mereka ngeblokir email saya. Jadi emailnya nggak keluar. Jadi emailnya kagak jalan. Jadi memang nggak ada emailnya. Akibat nggak ada email, yang terjadi adalah setiap habis subuh biasanya saya lihat tuh ada user barunya berapa, saya approve semua dah. Jadi Anda nggak perlu tunggu email, tunggu aja sampai subuh, biasanya Ono nge-approve semua orang, Anda bisa masuk gitu. Jadi memang nggak ada email sih. Punten. Email. Maklum, gratisan. Ini fakir bandwidth, jadi gitu. Pak Agus, punten, di Polbank itu anak-anak pakai apa sih e-learningnya mulai dari semester 1 atau kapan? Mulai dari semester 1, Pak. Apalagi mulai COVID ini memang diterapkan e-learning. Oh, berarti udah bisa akses ilmu semua ya? Oh. Nah, sudah ada untuk beberapa mata kuliah tertentu e-learningnya sudah ada, tapi belum semua dosen menerapkan. Belum semua dosen ya. Ini usul aja buat Pak Agus. Kalau anak-anak yang belum, misalnya anak-anak semester 1, diizinin aja buat ngelihat kuliah semester atasnya, biar curi start gitu, supaya pas semesternya bisa lebih cepat kuliahnya gitu. Pokoknya orang mah jahat banget lah. Silakan. Oh, ini buat guru-guru SMK juga barangkali usul aja Pak Agus. Guru-guru SMK siswanya kalau pengen lihat kuliahnya Polbank, diaturlah gimana supaya siswa SMK bisa lihat kuliah Polbank. Jadi waktu dia di SMK, dia udah tahu kalau di Polbank kuliahnya apa aja, supaya pas kuliah jadi kenceng gitu. Tapi nggak tahu ngaturnya gimana kalau di Polbank ya. Kalau di kampus saya bisa. Nanti Ono iklan kampus saya kan kacau. Oke, kita lanjutkan Pak. Masih ada 4 pertanyaan lagi dari Sofia. Izin bertanya Pak, bagaimana kita mencegah penipuan atau paling tidak mendeteksi penipuan di sebuah sistem berbasis informasi? Jadi tujuan nipu ada 2. Jadi sebelum kita mencegah, kita harus tahu tujuannya dulu ya. Tujuannya biasanya 2. 1, urusannya fulus, duit, mau dicuri. 1 lagi adalah syahwat. Parah, tujuannya 2 itulah.
Terus bagaimana kita memproteksi diri kita jangan sampai kena ke dia, ketipu dia. Kita proteksinya satu, data kita, nama, alamat, segala macam data-data kita. Satu lagi yang paling penting juga adalah username password. Jadi seringkali penipu itu mencari celah gimana bisa dapetin username passwordnya kita. Oke. Dan celahnya bisa macam-macam lah, hati-hati. Saya kasih cerita ya, kisah-kisah aja ya, supaya ngebayangin. Anda bisa nyari di GitHub, aplikasi-aplikasi yang buat nyerang tadi, buat dapetin username password bisa cari di GitHub. Dan kadang-kadang kita bisa bikin website, mungkin Anda pernah dapat email apa segala macam, tolong yang isinya kalimat kira-kira, tolong mail Anda diperbaiki. Tolong masukkan nama, alamat, segala macam. Soalnya kita deteksi kayaknya ada masalah di email Anda. Tolong masukkan nama, alamat, segala macam, password ke website itu. Padahal itu bukan website buat emailnya kita. Kita masukin passwordnya. Kan kecolong passwordnya jadinya. Gitu ya. Jadi ada website-website yang memang sengaja dibikin seperti itu. Ada yang seperti itu. Ada juga caranya adalah jadi aplikasinya, ini tolong jangan dipraktekin ya. Jadi aplikasinya ada di GitHub. Nanti cari aja Google yang namanya. Ini mumpung lagi online saya kasih lihat lah. Oke. Bisa di GitHub. Oke. Ini aplikasinya di GitHub. Nih. Bisa cari cara nyarinya gini aja. Phishing. Phishing tulisnya gini ya. Gini kalau nggak salah. Nih. Kayaknya salah deh. Phishing yang benar gini kayaknya. Nah kan langsung 400. Ini ada Facebook phishing script like verification process. Nah udah kacau nih udah. Saya gedein lah. Jadi kita bisa bikin script phishing Facebook pura-pura jadi proses verifikasi. Hacking Instagram via phishing. Phishing script Apple ID verification. Jadi nipu-nipu semua supaya kita bisa nih phishing 2FA Gmail. Kacau dah. Gmail aja jebol coba. Caranya nipu semua. Ini hack. Jangan dipraktekkan ya, jangan dipraktekkan. Lu praktekkan gue gamparin satu-satu ntar. Oke. Ini kayak gini banget sih. Ini phishing PayPal. Ini buat scam. Kacau. Jadi ini sampai kebuka seperti ini. Dan ini source code loh, hati-hati loh. Ini source code ya, kita klik aja di sini. Ini source code nih, tuh PHP. Ini PHP, jadi kita bikin website dengan source code seperti itu, kita bisa nipu langsung. Ini kita lihat indeksnya, indeks PHP ini bikin web. Oke, tuh masukin username, masukin password, masuk, submit, verify, gitu. Jadi kacau banget ini udah. Jadi source code-nya dikasih gitu, kan kacau. Jadi kita bikin website, pura-pura verifikasinya Facebook. Ada lagi cara yang lain adalah kita masukin Trojan. Jadi caranya kita chattingan, Trojannya bisa dimasukin dalam gambar, JPEG atau apa segala macam. Terus kita kirim lewat chattingan di Facebook apa segala macam. Facebook lagi di W atau di F segala macam kita chatting, nanti dikirim Trojannya itu. Kalau kita klik Trojannya nanti diarahin ke web buat nipunya segala macam. Atau Trojannya bisa juga ngambil data yang ada di handphone kita diambilin. Jadi bisa kayak gitu. Oke. Jadi ciri khasnya adalah seringkali kejadiannya adalah ini kayaknya kalau dalam bahasa Inggris teh gini, dalam bahasa Inggris. Too good to be true. Jadi kayaknya nggak mungkin kayak gini deh. Kayaknya terlalu bagus gitu. Kayaknya nggak mungkin orang dapat hadiah gitu. Terus dia caranya nipu, Anda dapat hadiah. Silahkan masukin data Anda seperti ini. Jadi kayak too good to be true. Jadi bentuk mereka selalu seperti itu, too good to be true. Masalahnya banyak orang itu suka sama yang too good to be true. Orang kan seneng kalau dapat hadiah. Orang kan seneng kalau dapat duit. Jadi kayaknya kayak gitu, udah gitu dia akan ngasih apapun yang dibutuhkan supaya duit itu dia dapat. Ya udah, masukinlah tuh username, masukinlah tuh password, gitu. Jadi seperti itu. Kalau yang phishing seperti ini ya. Cuman yang ngeri adalah yang tadi yang lewat chattingan yang diklik. Bentuknya gambar, kadang-kadang gambar, tapi gambarnya itu ada execute-nya di dalam. Jadi bentuknya gambar, kadang-kadang gambarnya lucu apa segala macam, orang suka ngeklik. Ya udah kacau dah lu.
Jadi kalau mau jujur, saya jarang chatting. Saya jarang pakai handphone sih sebenarnya. Kalau Anda tahu, saya hampir nggak pernah pakai handphone sih sebenarnya. Makanya teman-teman saya pada kesel semua sama Ono. Ono mah percuma lah, nggak bisa dihubungin pakai handphone. Ono pakai email. Karena email proteksinya lebih lebih ganas. Kalau email tuh lebih susah dijebolnya. Kalau handphone parah banget. Jadi kira-kira seperti itu cara mereka nyebarin, gitu ya. Eh, itu satu. Yang lainnya adalah kira-kira gini. Berusaha komunikasi sama orang kita kenal aja. Jangan sama yang tidak dikenal. Kalau dikenal, kita harus pasang proteksi 2-3 kali. Ini gue nggak kenal, dia ngomong kayak gini, percaya nggak? Dan kejadian sama saya parah banget waktu itu. Kejadian parah. Jadi itu beres ya, kalau nggak kenal hati-hati. Kejadian sama saya adalah kayak gini. Suatu hari saya dapat email dari Microsoft Singapura, minta ketemu. Langsung saya pikir, nggak mungkin, mana mungkin tuh Microsoft ketemu sama Ono sih. Saya delete tuh email. Padahal itu beneran Microsoft yang ketemu. Akhirnya saya dihubungi sama Microsoft 01 Indonesia. No, ketemuan. Terus ngobrol lah kita, terus ketemu sama orang Singapurnya. Waktu itu saya pernah kirim kamu email loh, No. Kapan gini-gini? Oh, yang itu ya. Iya, saya delete soalnya saya pikir itu penipuan. Orang Microsoftnya ngamuk-ngamuk. Sialan tuh, gue beneran dibilang penipuan. Jadi, tapi ya mendingan gitulah daripada kita ketipu. Karena penipuan banyak banget sih di internet. Kira-kira gitu. Gitu ya Pak Agus ya. Oke, ini masih ada nih Pak pertanyaannya nih. Jangan khawatir terus. Tak apa, nanti saya rekap juga, kalau nggak sempat saya rekapkan, saya kirim ke ini. Ke email, iya. Ke email. Nah, berikutnya ada pertanyaan dari Fadli Ajlan. Jadi bertanya tentang bagaimana kalau kita pemberian akses di smartphone, apakah berpengaruh terhadap keamanan pengguna, dan bagaimana cara seseorang pengguna mengatasi hal tersebut. Apa akses di smartphone? Hak akses, jadi biasanya suka ada allow apa, kamera allow apa seperti itu. Parah banget itu mah, parah. Saya kasih skenario yang parah ya, cerita yang parah. Kejadiannya adalah tetangga saya sih, ada 3 orang yang kena. Jadi tetangga saya sharing lah ini, pinjam duit. Jadi tetangga saya peer-to-peer lending. Jadi nginstall aplikasi seperti ini buat pinjam duit. Oke. Ini Amarta bagus beneran. Tapi banyak yang brengsek loh ini. Hati-hati. Jadi mereka klik, install, pinjam duit. Dan aplikasi pinjam duit ini nanti minta hak akses. Hak akses ke address book lah, apa semuanya diminta diakses. Dan kejadiannya sama tetangga sebelah saya, ada 3 tetangga. Korbannya di sebelah tuh berapa puluh juta ya, puluhan juta, yang sebelah sana 100 juta korbannya. Jadi setelah dia pinjam duit, ini kan duitnya kayak rentenir ya, duitnya kenceng nih, bunganya kenceng banget nih. Kalau kita nggak bayar, kemudian apa yang terjadi, mereka akan, karena dia bisa akses ke semua address booknya kita, dia akan posting ke semua teman kita, ngasih tahu ke semua teman kita bahwa kita nggak bayar utang. Kan kacau. Udah gitu dia punya data-data kita semua nih, si makhluk-makhluk seperti ini nih. Oke. Itu kejadiannya sih. Jadi hak akses hati-hati banget. Kalau saya cenderungnya seminimal mungkin saya nginstall aplikasi. Kalau bisa aplikasi yang saya install memang benar-benar saya butuhin aja. Cuman saya nggak bisa ngomong itu ke anak saya yang kelas 3 SD sih. Dia nginstall sembarangan, semua diinstall. Cuman ya udah, nanti handphonenya saya format. Tiap kali saya format handphonenya. Terus nggak ada yang sesuatu yang berbahaya di handphone itu. Kalau saya sendiri handphonenya hampir nggak nginstall aplikasi. Kalau lihat handphone saya yang ada Quran, My Muslim gitu ya, bagus ya. Iya. Jadi bahaya sih hak akses bener. Hati-hati. Nonde. Oke, ini yang berikutnya dari Ibu Mia di Politeknik Negeri Batam. Yes. Bahwa menyampaikan di Batam juga sudah ada prodi baru Pak, rekayasa keamanan siber. Iya. Sama atau mirip dengan KSI. Mudah-mudahan kedepannya ada. Bisa kerjasama. Iya, siap. Keamanan siber Pak. Oh, jadi nggak jadi KSI sendirian di Bengkalis ya? Nggak jadi KSI sendirian, ada keamanan cyber punya di Batam. Oh, di sana KSC, kan KSI, KSS, keamanan siber. Ya, di Batam itu Pak. Oke, Politeknik Negeri Batam. Ya, perlu diumumin ke satu republik ini. Betul.
Berikutnya dari M. Sabana bertanya, kenapa yang hacker itu lebih banyak pakai Linux dibanding OS yang lain? Nah, itu pertanyaan dari Sabana, Pak. Jawaban sederhana aja. Software atau tool yang dipakai buat hacking ini di Linux banyak banget sih. Gitu. Makanya kita pakai Linux. Udah saya kasih lihat aja deh. Udah pernah lihat belum ya? Bisa lihat sih sebenarnya kalau enggak inilah kalau Anda masuk kali Linux, ini salah satu yang kata teman-teman nggak paling bagus lah. Ada yang bilang Parrot OS lebih bagus, ada yang bilang Black Arc Linux lebih bagus. Ini yang nggak termasuk paling bagus. Ini aplikasinya bisa, jadi aplikasinya banyak banget sih. Nggak, atau nyarinya jangan gitu ya. Kali Linux Total Apps. Coba. Total Apps-nya ada nggak? Nah nih, how many tools does Kali Linux have? Ada 600 tools. Jadi toolsnya 600. Coba kita lihat Parrot OS. Oke. Parrot OS ada berapa toolsnya? Nggak ada. Apa di bawah lagi? How many tools Parrot OS have? Toolsnya ada? Nggak ada. Harus diklik lagi. Ada angkanya nggak? Ada angkanya nggak? Saya nyari angka sih sebenarnya. Saya nggak butuh ininya. Tapi bentuk aplikasinya kayak gini sih. Bentuk aplikasinya. Oke. Nggak ketemu angkanya berapa. Tapi angkanya ratusan ribuan gitu sih. Makanya kalau Anda pakai Windows agak susah. Karena Windows kan emang dibuat buat supaya Anda masuk surga ya. Jadi aplikasi jahat-jahat seperti ini biasanya nggak banyak di Windows. Cuman Linux kan memang kita kan bisa fleksibel. Kadang-kadang masuk surga, kadang-kadang masuk neraka gitu ya. Jadi aplikasi ini lumayan. Soalnya kita butuh sih. Kalau enggak kita nggak bisa. Jadi gini ya, supaya kita bisa aman mau nggak mau kita harus nyerang. Supaya kita tahu cara ngamanin, kita harus nyerang. Makanya banyak aplikasi seperti ini di Linux sih. Lebih enak gitu. Windows mah susah nyarinya. Bener, sumpah. Oke, berikutnya dari Udiko. Nah, Udiko bertanya berkaitan dengan GitHub. Jadi yang paling banyak digunakan tadi katanya GitHub. Menurut tinjauan Pak Kono, apakah data aplikasi kita aman disimpan di sana? Apalagi yang terdapat API penting, akun database, meskipun statusnya sudah di-privatekan. Gini, GitHub itu isinya orang-orang open source. Jadi orang-orang yang memang source code-nya dibuka. Oke. Tujuan utamanya adalah supaya kita bisa sharing, ngembangin aplikasinya bareng-bareng. Jadi kalau misalnya saya pengen bikin sistem informasi buat desa. Kalau Ono sendiri yang bikin pasti tenaganya satu orang Ono. Bayangkan kalau kita taruh di GitHub, orang lain bisa ikut kontribusi. Oh, saya tambahin lah urusan SMS buat warga. Saya tambahin lagi misalnya buat data Dasawisma buat warga. Saya tambahin lagi misalnya untuk Jumantik buat warga segala macam. Jadi kita bisa sharing, kita bisa nambahin kekuatannya. Itu tujuan utamanya GitHub. Konsekuensinya apa dari situ? Biasanya autentikasi urusan username password segala macam kita harus buang-buangin dulu tuh. Jadi GitHub berasumsi bahwa nanti ini aplikasi waktu diinstal kita harus ngisi, dikasih tahu di petunjuknya, tolong isi edit file konfigurasi ini, masukin nama database-nya segala macam di file konfigurasi ini. Jadi biasanya caranya gitu. Jadi GitHub dibikin supaya source code-nya ada, tapi tidak ada autentikasi buat masuk ke database segala macam. Jadi nanti dikasih tahu cara nginstallnya, database-nya harus dibikin dulu, terus kita bikin username password database, nanti aplikasi kita harus ngomong ke database yang kita buat. Jadi tidak ada username password yang ada di aplikasi di GitHub, yang kita taruh di GitHub tadi gitu. Jadi emang bahaya kalau kita taruh, mah bahaya banget, jangan ditaruh emang. Kacau ceritanya nanti. Gitu. Pertanyaan terakhir dari Putri. Yang terakhir Pak, yang bertanya. Katanya mau sampai jam 1, enggak ya? Itu. Nanti bisa demo yang lain Pak. Demo ngehack. Pertanyaan dari Putri
Nia bertanya bagaimana mengamankan data yang sangat efektif dan kenapa itu LMS-nya Pak Pono susah? Pertanyaannya Susah apa maksudnya susah? Susah susah ujiannya? masuk, susah ujiannya, susah masuknya atau susah daftarnya mungkin Pak? Kalau susah daftarnya tadi itu Ya, ya, sama karena dengan Pak Saiful tadi. emailnya ini ya, emailnya saya diblokir. Maksudnya karena Ono nggak bayar, jadi Harus approve manual ya. approve manual sama Ono. Jadi itu aja yang masalah. Jadi bukan susah karena Ononya emailnya nggak keluar aja sih. Dulunya sempat keluar, cuman kayaknya nggak ikhlas yang ngasih udah gitu diblokir. Akhirnya Ono yang puyeng. Gitu ya. Jadi LMS itu. Sekarang untuk ngamanin data, saya akan ini deh share aja. Untuk ngamanin data, kalau ngamanin data bukan ngamanin server ya, beda antara ngamanin data sama ngamanin server. Silakan Anda lihat kuliah saya yang cyber security. Ini bisa di-copy di tempat-tempat lain juga silakan sih. Jadi kalau pengen ngopi nanti klik aja yang depan ini, nanti ada source-nya bisa di-copy. Nah, silakan masuk ke kuliah ini cyber security. Ini saya gedein dikit lah. Ini ada kuliah cyber security, diklik cyber security. Nah, nanti di bagian agak bawah ada kuliah tentang data security. Ini naik ke atas lagi, naik ke atas lagi, naik ke atas lagi. Sorry, salah. VPN, Intrusion Detection System. Nah, ini data security. Jadi untuk mengamankan data kita makainya yang ini sih sebenarnya. Ini kategorinya adalah enkripsi sih sebenarnya, bahasa yang agak lebih ini kalau ini produk ya, aplikasi namanya GNU-PG. Cuman bahasa dalamnya adalah enkripsi, pakai public key, private key, symmetric key dan sebagainya. Jadi ini makainya teknik yang seperti ini. Cara makainya bisa dilihat sih di sini, tinggal diklik aja nanti bisa dilihat cara makainya. Tapi tekniknya kira-kira pakai public key. Nah, ini kan ada bikin tanda tangan digital lah, bikin public key encryption lah, segala macam. Silahkan dibaca-baca teknik yang kita pakai ini. Kalau mau praktisnya, saya kasih lihat lagi di email saya. Ini email saya, Thunderbird. Ini email yang dipakai buat ke teman-teman secure IT. Ini bisa digedein nggak ya? Oh, gedenya yang di sebelah situ. Oke. Cuman mudah-mudahan kelihatan ya. Kalau saya akan kirim email dan saya pengen amankan, tinggal klik ini aja. Klik ini. Kemudian misalnya saya akan kirim emailnya ke Ono Secure IT lagi. Ini jarang dipakai sih. Ini biasanya dipakai kalau kita ada kerjaan-kerjaan yang harus diamankan banget. Jadi kalau Anda tahu, saya jarang ngasih tahu email saya yang ini nih. Ono Purbo Secure IT jarang saya kasih tahu. Karena ini biasanya kita pakai buat ngomong sama orang-orang di Mabes TNI, di Kemhan, segala macam. Kita komunikasi pakai ini. Nah, ini perhatiin di sini ada kunci, di sini ada tanda tangan digital. Jadi saya bisa ngunci, encrypt cuman klik ini aja sih. Caranya cuman klik ini atau tanda tangan digital seperti ini. Nah, kita bisa ini kalau dikirim ini tes. Kalau ini bisa dibaca orang, tapi kalau saya kayak giniin nggak bisa dibaca sama orang. Nah, kita bisa manage semua key buat enkripsinya dengan cara kita manage key management yang ini. Nih key-nya bisa kita manage dari sebelah sini. Jadi kalau mau ngirim ke siapa, key-nya yang mana, tinggal diklik aja. Saya mau ngirim ke siapa, siapa. Ini kelihatan nih emailnya banyaknya Kominfo, TNI Siber lah, apa kayak gitu-gitu. Jadi emailnya kayak gini. Jadi kita enkripsinya seperti ini. Teknik yang sama kita bisa enkripsi file, bisa enkripsi apa aja sih. Termasuk teknik ini yang dipakai di iktp segala macam, pakai teknik ini juga sih sebenarnya. Gitu ceritanya. Gitu Pak Agus. Oke, terima kasih. Nampaknya pertanyaannya sudah tidak ada lagi nih Pak. Sudah siap ya. Sudah selesai pertanyaannya. Bentar, pada tahu email saya nggak sih? Belum, email, Twitter, Facebook, tadi YouTube belum Bapak ini. Biasanya di awal selalu tuh tadi lupa. Kelupaan saya teh. Oke, buat Anda semua, saya posting aja. Oke, saya gedein dikit lah. Zoom in. Belum tershare Pak. Oh, belum di-share ya, sorry, maaf. Kalau nggak ini saya posting di sini dulu lah. Saya masukin di chat ya. Nih, saya taruh di chat. Sekarang saya share. Oke. Jadi ini Twitter saya Ono W Purbo.
sarannya buat diskusi di situ. Kalau ada yang mau koordinasi bisa pakai email. Yang ini adalah e-learning LMS Ono Center, wikinya ada di /wiki, perpustakaannya sedikit banget, ini 0,001% aja ada di pustaka ini. Kalau mau ngopi, perpustakaan saya baca yang paling bawah ini ada total sekitar 7, sekian terabyte lah. Tapi kalau cuma IT doang mungkin sekitar 1-2 terabyte udah cukup kalau IT doang. Kalau mau YouTube saya sekarang masih kondisinya Ono Center, cuman saya sudah bikin YouTube channel satu lagi namanya Keamanan Siber. Itu akan fokus lebih ke arah hacking segala macam. Supaya kalau di-delete sama YouTube, yang keamanan siber yang di-delete, jangan yang Ono Center yang di-delete. Soalnya udah mau di-delete ini. Satu kali lagi saya salah, saya di-delete nih habis ini. Gitu. Gitu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi kalau ada apa-apa silakan hubungin saya. Terus sarannya kalau bisa kuliah di Politeknik Bengkalis sama Batam. Sama Batam. Mantap. Terima kasih Pak Agus, saya balikin di. Baik, terima kasih, luar biasa, sudah sama-sama kita dengarkan. Oh, ini ada lagi pula terakhir satu, Pak, dari dari Udiko. Nanti mana lebih bagus WhatsApp atau Telegram, Pak? Kalau urutannya WhatsApp sama Telegram, mending ke Telegram sih. Kalau WhatsApp sama Telegram ya, kalau pilihannya 2. Cuman saya makanya Palapa. Iya, beda nih. Merah putih, men. Merah putih. Merah putih, men. Oke, baik. Terima kasih. Jadi nanti sebelum kita tutup sesi foto bersama, mohon dihidupkan kameranya. Ya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada PT Karano Teknologi CIT, ya, ini mensponsori. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan terpilih akan dikirim baju nih dari PT CIT langsung ke alamat masing-masing. Jadi panitia nggak ikut campur tangan ya, nggak ikut apa dikorupsi bajunya nggak. Itu nanti pertanyaan yang bagus akan dipilih dari PT CIT ke pengguna masing-masing atau gimana cara korupsi baju? Tambah kecil atau gimana? Korupsi baju. Juga nanti yang beruntung operator akan mengirim pulsa ke nomor yang bertanya. Mantap. Iya. Mantap pokoknya. Ya. Oke, dihidupkan kameranya. Kita akan adakan sesi foto bersama. Operator, siap? Muhammad Ajiji, belum. Ratna. Oke, baik. Layar pertama kita akan capture. Oke. Layar yang kedua. Oke. Layar yang ketiga. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Behono ya udah menyempatkan waktunya. Jadi tadi udah dari jam 8:30 beliau bergabung ya sebelum peserta yang lain hadir. Terima kasih juga kepada Pak Teddy Yuliswar. Ini dari tadi juga aktif terus. Ada Pak Muhammad Saiful, ada Pak Yudi Arta itu dari UIR ya Universitas Islam Riau. Ada dari Kominfo Bengkalis Muhammad Buhati Mulyadi. Ya. Jadi banyak Pak yang tergabung. Terima kasih. Cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika yang masih mau bergabung di dalam apanya silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, Pak Agus, Pak Teddy Yuliswar. Terima kasih. Terima kasih, Babe. Sama-sama. Terima kasih, Babe.